Baik, saya mulai cerita ya. Awal ceritanya saya sebagai seorang tunanetra. Dulu di tahun 2011, di mana hari itu adalah hari kebahagiaan saya masuk sebagai siswa SMP, Sekolah Menengah Pertama, gitu. Di Hari Medan? pertama di SMP Negeri 1 Pematang Bandar Itu di Medan? di Medan. Oke. Tepatnya di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pematang Bandar, Oh, gitu. Dan saya pagi-pagi sudah bangun dengan kebahagiaan hari pertama sekolah di SMP, gitu kan, iya. dengan ceria dan lain sebagainya. Karena kampung kami adalah masih jauh dari kesejahteraan, gitu ya. Kami ke sekolah menggunakan angkutan umum, Iya. dan itu tidak banyak, hanya bisa diterhitung gitu untuk beberapa masyarakat anak-anak yang memakai angkutan umum tersebut. Bisa dibilang ya cuma 2 atau 3 unit gitu. Dan kalaupun di hari itu, di pagi itu saya mendapatkan angkutan umum yang memang sudah padat penuh. Ada yang berdiri di pintu, ada yang duduk di atas mobilnya gitu kan, Iya. di angkutan umumnya, ada yang berdiri di jendela kiri kanan, pokoknya full gitu, seperti semut yang udah menggerogoti mobil itulah gitu. Iya. Dan saya bertepatan berdiri di sebelah kiri jendela gitu, sebelah kiri jendela belakang. Saya diri di situ, dan tak jauh dari rumah saya kira-kira ada 700 meter. Iya. Angkutan yang saya pakai ini dia membawa dengan ngebut-ngebut, dengan kecepatan yang tinggi gitu kan. Iya. Dan dia melihat bahwasanya ada sebuah truk yang terparkir di pinggir jalan, gitu, pinggir jalan besar. Dan ketika dia ngebut, dia tidak melihat atau menganalisis dulu ketika dia menyalip mobil truk tersebut, apakah ada yang kena atau tidak gitu kan. Iya. Sehingga tas saya sangkut ke kaca spion mobil truk tersebut. Oke. Betul gitu. Jadi ketika itu saya terlempar ke atas setinggi 5 meter kalau nggak salah. 5 meter, dan terjatuh ke bawah itu kepala saya pertama kali mendarat ke aspal jalan. Iya. Sehingga mengalami kepala pecah, yang dimana itu dekat dengan saraf begitu. Tetapi saya dilarikan ke rumah sakit, saya tidak ada masalah apa-apa, baik kepala dan baik yang lain gitu kan. Pada mulanya begitu? Iya betul, cuman yang saya rasakan waktu itu mual-mual, pengen muntah tapi nggak bisa gitu. Iya. Dan berjalannya waktu tahun ke tahun, tibalah di tahun 2018. Sebelum saya menjelang 2018 ini, yang namanya tadi ya Mas, keluarga broken, bapak dan mama berpisah, saya harus berjuang dan memutar otak untuk mencukupi kebutuhan ketiga saudara saya. Iya. Saya berjuang ke sana ke sini, berpikir bagaimana makan esok, bagaimana gitu kan. Ya, Apa mungkin yang Mas lakukan waktu itu untuk bisa menghidupkan kakak adik? saya bekerja kepada orang. Seperti saya memetik cabai di ladang orang gitu kan. Saya memungut butir-butiran padi yang telah dipanen gitu kan. Jadi petani? Dari petani gitu. Jadi saya mencari keong untuk dijual gitu. Saya menjual-jual gorengan dan lain sebagainya. Pokoknya yang bisa menghasilkan uang saya lakukan. Sampai saya pernah mengajar yang namanya pramuka. Oh, jadi Begitu. pembina? Iya, pembina pramuka dan pelatih paskibraka. Oh. Begitu. Jadi dari tahun 2011 sampai 2018 itu punya cerita, makanya saya nggak pernah lupakan itu, kenangan saya. Itu yang memang membuat saya makin semangat hari ini gitu kan. Iya. Di tahun 2018 itu bapak saya mengalami yang namanya sakit. Sakit yang memang sudah parah.
Dan di tahun 2018 bulan 9 di tanggal 18 juga bapak saya meninggal. Dan disitulah saya merasa beban pikiran itu makin bertambah gitu, sehingga sehingga akibatnya mata saya bermerah, berair, panas gitu kan, dan kepala saya sering pusing. Jadi Dan waktu sakit. setelah kecelakaan, mata Mas masih bisa melihat. Masih bisa melihat, Kemudian Mas masih bisa bekerja sana sini. masih bisa bekerja sana sini, Sampai kemudian Bapak meninggal, lalu tahun 2018, masih bisa melihat, tapi mata kanan di bulan 10-nya mata kanan udah total oke. gitu, udah total, tapi mata kiri masih bisa memakai kacamata, Oh, tapi sudah minus tinggi lah kalau bahasanya ya. iya, iya. Karena saya nggak mencek juga, karena eh, saya terbatas dengan finansial Iya. begitu. Jadi ketika Pengobatan waktu itu apa yang dilakukan? namanya masih di kampung, kita berobat kampung gitu. Dan ya syukurnya ada orang yang memang berbaik hati. Selama setahun saya berobat di Sumatera Air Center, khusus mata di Kota Medan. Medan. Dan itu dibiayai sama mereka yang orang baik tersebut gitu, hampir 2 tahun kok nggak salah Iya, gitu. iya, iya. Jadi dan saya merasa nggak ada efeknya, nggak ada perubahan, dan malah saya sempat divonis hampir gagal ginjal karena Ada? kebanyakan minum obat Oh, oh. gitu, karena banyak jenis obat yang harus aku konsumsi gitu kan. Berapa macam obat waktu itu? Kalau nggak salah ada 7 7 obat. 7 obat, 7 macam ya? 7 macam. Dan itu dosisnya Tinggi ada yang sekali. tinggi, ada yang sedang gitu. Oh, iya. Dan itu untuk obat dari dalam. Iya. Obat dari luar ada dua jenis obat tetes mata Iya. begitu. Jadi saya merasakan makin parah gitu. Ketika saya melihat matahari, mata saya nggak bisa menerimanya. Mata saya panas seperti ada pasir ataupun batu. Iya. Gitu. Dan dokter memang bilang itu adalah tekanan bola mata. Penyakit Oh. tekanan bola mata yang disebut itu glukoma. Oh, glukoma. Jadi. Betul, tekanan bola mata meningkat. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Jadi mata kanan ini kan nggak bisa berfungsi, cuman dia masih sering kambuh dan sering kambuh Iya, iya, iya. gitu. Sampai sekarang. Terus lalu setelah 2018 itu? 2018 itu saya masih mengajar sebagai tenaga honorer di SMP negeri tersebut. Ngajar pramuka. Pramuka, Paskibra. Paskibra, dan saya guru agama dan Katolik Oh, oke. gitu. Guru agama dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Betul. Ya, orang tua itu sebetulnya Bapak Ibu Katolik atau Iya, kami memang keluarga Katolik dari semua. bapak itu Katolik. semua ya? Iya, dan mama juga dari kecil sudah tinggal di asrama pastoran Iya, iya, iya. sebagai masak Iya. untuk para pastor. Iya. Gitu. Lalu setelah Bapak meninggal, kemudian mata tadi yang kanan ya, Kanan. kanan itu juga kemudian akhirnya juga makin lama makin sakit ya Mas. Betul. Dan makin penurunan, penglihatan makin Penglihatan menurun, makin iya, menurun. Dan saya juga udah coba untuk berjuang agar tidak seperti mata sebelah kanan. Iya. Tetapi ya itu kembali lagi karena finansial tidak cukup Iya, iya, iya. gitu. Tapi ya itu kembali lagi kepada Tuhan. Saya berpasrah dan berpasrah. Sebelumnya saya memang tidak memberitahukan kepada keluarga saya. Tentang kondisi mata. Betul. Semenjak itu memang saya bilang pandangan saya memang udah buram. Gitu. Bisa melihat tapi ya aku bilang masih bisa melihat tapi berjuang gitulah gitu ya. Iya. Aku nggak bilang sama mereka bahwasanya aku udah tunanetra gitu. Selama setahun saya nggak beritahu kepada mama, keluarga semua saya nggak beritahu. Iya, iya. Gitu. Saya harus berjuang dulu. Itu yang saya bilang tadi, saya kerja ke sana sini untuk bisa mencari uang untuk mengobati kedua biji mata saya. Iya, iya. Gitu. Tetapi ya Tuhan berkehendak lain. 2020 saya sudah totally blind. 2020. Iya, Pas COVID itu Mas. pas COVID saya sudah totally blind. Di situ kan nggak bisa kemana-mana, Betul. harus di rumah saja gitu kan. Iya. Jadi pergerakan juga kurang, pendapatan juga kurang, makan juga nggak stabil gitu kan. Iya. Ya disitulah menurunnya gitu.
Dan Lalu ketika akhirnya kemudian Mas dari Medan ke Jakarta. betul. Awalnya itu saya tinggal di panti asuhan, panti tunanetra Di mana itu Mas? di Medan. Oh ya. Di Medan, saya sebagai penerima manfaat di situ. Iya. Dan saya kan orangnya nggak bisa diam, dalam arti aktif gitu ya. Aktif, saya cari tahu dengan teman-teman bahwasanya di mana sih ada pekerjaan gitu. Walaupun saya sebagai tunanetra, saya harus bisa berjuang gitu kan. Jadi saya cari tahu, kebetulan kan teman-teman pada punya grup tuh dari WhatsApp. Iya. Saya dapat informasi dari salah satu teman yang ada di Jakarta ini bahwasanya di Universitas Pamulang itu menerima mahasiswa disabilitas, khususnya tunanetra, dan itu semua dibiayai dari yayasan sampai wisuda. Yayasan Pamulang, Universitas Pamulang? Betul, Yayasan Sasmita Jaya namanya, tapi nama kampusnya Universitas Pamulang. Wow. Itu kampus swasta gitu. Jadi saya mencoba beasiswa 100%. 100%. Gitu. Jadi saya beasiswa sampai wisuda. Sekarang gitu. semester berapa Mas? Semester 7. Jurusan Bahasa Indonesia ya? Jurusan Bahasa Indonesia. Di Fakultas Sastra? Betul. Oke, semester 7 berarti sebentar lagi mau skripsi Mas? Udah lagi nyusun. Oh lagi nyusun, berarti cepat ya? Kita harus kejar target, harus tanggung jawab tepat waktu. Selesai tepat waktu. Sebenarnya Mas pengen dari apa nih? Kalau dibilang cita-cita banyak ya. Apalagi seorang tunanetra, imajinasi itu ataupun hayalannya kan udah meningkat gitu kan. Aku pengen jadi penulis, aku ingin jadi penyanyi, apalagi lihat teman-teman yang punya bakat 1000 bakat gitu kan. Bisa bermain musik tanpa melihat not-notnya atau segala macam gitu. Jadi yang paling utama itu bagi saya mau mengembalikan keceriaan saya waktu dulu. Saya ingin menjadi seorang MC, Master of Ceremony gitu kan. Saya ingin jadi motivator gitu. Bagi orang muda Katolik gitu kan. Saya mau menulis semua kisah saya dari kecil sampai hari ini dalam sebuah buku. Iya. Dan saya lagi belajar. Mas sekarang mengetik dengan laptop bicara. Laptop bicara. Betul. Dan itu saya bersyukurnya bahwasanya ketika saya sudah tunanetra, fasilitas itu sudah disediakan gitu. Siapa yang menyediakan? Menyediakan ya namanya teknologi gitu kan. Siapapun bisa gitu melakukan. Apalagi sekarang ada AI ya. Betul. Gitu. Jadi kami bersyukur ada yang namanya MPDA, pembaca layar. Pembaca layar di laptop, dan di handphone namanya vocalizer. Itu pembaca layar juga, gitu. Jadi kami bersyukur tidak ketinggalan zaman dan tidak ketinggalan teknologi. Makanya kami berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu kami. Amin. Gitu. Kami nggak mau dianggap oleh mereka dari dasar belas kasihan, tidak. Tapi kami mau menunjukkan bahwasanya dari belas kasihan yang mereka anggap itu kepada kami mau memberikan kasih. Gitu, kasih dan menunjukkan nyata bahwasanya kami itu tidak layak lagi untuk dikasihani, gitu. Tapi kami harus layak untuk didampingi dan diperhatikan, karena kami adalah seorang ciptaan Tuhan juga, toh, gitu. Dan bisa berguna bagi siapapun. Iya betul, dan bisa berguna bagi siapapun, tapi dengan cara berbeda, gitu. Dengan kami tidak melihat mungkin punya keterbatasan. Tapi kalau namanya ilmu dan teknologi apapun itu, kami siap untuk bersaing. Gitu. Mas Roni bisa bermain musik? Kalau musik, cuman gitar. Gitar ya? Betul. Tapi nyanyi bisa ya Mas? Puji Tuhan, itu talenta yang sangat luar biasa saya miliki. Betul. Mazmur di gereja juga sering ya jadi penyanyi Mazmur ya? Puji Tuhan Pak. Wow. Begitu. Dan sekarang Mas Roni tinggal di Pamulang? Di Pamulang. Tinggal di kontrakan. Di kontrakan, betul. Masak sendiri, betul. Semua diurus sendiri. Semua diurus sendiri. Makanya kita balik lagi kepada yang saya bilang tadi, dari pengalaman saya dulu berjuang untuk menghidupi sebuah keluarga, gitu kan. Dari 3 saudara itu saya belajar mandiri, memasak, menyuci, menyapu, membersihkan rumah, membersihkan diri, sampai saya belajar bagaimana mengelola hari ini apa yang harus saya lakukan, gitu.
Siapa yang membiayai Mas sekarang? Untuk saat ini, pertama kali saya datang ke Jakarta, saya berjuang dan berusaha untuk berjualan, gitu. Apa yang dijual Mas? Segala sesuatu ya, kayak makanan ringan gitu kan. Makanan ringan, karena saya bisa memasak, saya memasak gorengan, saya jual ke kampus. Saya tahu untuk membuat minuman seperti kopi susu gula aren, red velvet, dan lain sebagainya. Saya jual kepada anak-anak di kampus. Gitu. Saya juga bisa memijat, dan mungkin karena itulah ya, mungkin karena cita-cita dan bakat, saya sering dipanggil orang untuk mengisi acara ulang tahun. Jadi MC? MC, betul. Nyanyi juga? Nyanyi juga. Gitu. Sambil ya, main gitar ya Mas ya? Kalau itu saya belum bisa. Oh iya. Karena kalau gitar itu ya mungkin di rumah aja gitu kan. Karena saya belum mahir untuk main gitar. Oh. Gitu. Mas Roni udah punya pacar belum? Saya belum bisa, apa ya, kayak saya dulu udah punya pacar. Dulu. Dan saya ditinggal menikah. Karena kondisi saya seperti ini, memang dulu sebelum saya tunanetra, saya udah punya komitmen sama dia untuk menikah di umur 25 tahun. Oh. Tapi karena dulunya di umur 21 tahun, saya sudah tunanetra, orang tuanya mulai tidak setuju dengan saya. Okay. Gitu. Kami sudah lama pacaran itu selama 11 tahun. Wow, dari SMP. Sekali. Betul. Sampai SMA? Iya. Sampai sebelum jadi tunanetra. Tapi di tahun 2022, 2023 di bulan 5. Yeah. Saya kan ulang tahun di 16 Mei. Yeah. Dia 18 Mei, dia ulang tahun 18 Mei, dan tanggal 20 Mei dia menikah. Gitu. Mas sakit hati? Puji Tuhan, karena saya mengerti keadaan, ataupun saya menarik ke diri saya sendiri dengan kekurangan saya, mungkin dia harus dapat pendamping hidup yang memang bisa melindungi dia, gitu. Tapi tidak ikhlas ya Mas ya? Iya, betul. Saya harus belajar ikhlas seperti Tuhan. Ya, gitu. Tuhan pasti sudah merencanakan. Betul. Baik buat Mas. Mungkin dia bukan jodoh saya, mungkin ada lagi nanti yang bisa menerima saya seperti ini dengan apa adanya. Amin. Begitu. Mas Roni, nyanyi sedikit dong. Terakhir nih. Oke, siap. Ya. Lagu rohani mungkin? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wow, tepuk tangan. Luar biasa. Suaranya bagus sekali, merdu sekali. Terima kasih, Pak. Ini karunia yang besar dari Tuhan. Iya, yang harus diasah dan selalu diasah. Makanya saya bersyukur ada di LDD ini, Lembaga Daya Dharma ini, khususnya di LDC, di Leticia Disabilitas Choir, yang dimana saya berjumpa dengan mereka. Ada pelatih yang sangat luar biasa, ada pendamping yang memang mengerti dan memahami, dan saya bersyukur punya keluarga baru di LDD KAJ ini. Ya. Gitu. Terima kasih Mas Roni. Siap. Sukses ya Mas. Amin. Amin, amin. Amin. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.